Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung sejenak betapa beruntungnya kita jika masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini? Berapa banyak saudara kita yang tahun lalu masih bisa berpuasa bersama, namun tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Ramadan bukan sekadar bulan biasa. Ini adalah bulan yang Allah pilih sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana rahmatnya dicurahkan, dosa-dosa diampuni, dan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Namun, apakah kita sudah siap menyambutnya dengan hati yang bersih? Apakah kita benar-benar memahami keutamaan Ramadan dan berusaha meraihnya dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya menjalaninya seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa ada perubahan berarti dalam diri kita? Di video ini, kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, serta manfaat spiritual yang bisa kita raih jika kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Mari kita simak dan renungkan bersama. Keutamaan Ramadan. Sahabat sekalian, Ramadan bukan sekadar bulan yang datang dan pergi begitu saja. Ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, di mana rahmat Allah diturunkan, pintu-pintu surga dibuka, dan dosa-dosa diampuni. Tapi, apakah kita benar-benar memahami keutamaan Ramadan? Apakah kita sudah bersiap menyambutnya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus? Mari kita bahas secara mendalam mengenai keutamaan bulan suci ini. Pertama, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Salah satu keutamaan terbesar Ramadan adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya, siapapun yang menjalankan puasa dengan iman yang kokoh dan niat yang tulus, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ada satu syarat yang harus kita perhatikan. Puasa kita harus dilakukan dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah. Bukan sekadar menjalankan kebiasaan tahunan tanpa kesadaran spiritual. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Kini menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, perlu diingat bahwa dosa-dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, dan durhaka kepada orang tua tetap harus ditaubati secara khusus dengan taubat nasuha. Kedua, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan yang penuh cahaya karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ini bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga pengingat bagi kita bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk kembali kepada Al-Quran. Selama bulan ini, banyak ulama dan orang-orang syaleh yang meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya dikatakan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk lebih mendalami, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa istimewanya bulan Ramadan.
pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya kesempatan untuk masuk surga semakin besar, karena banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Pintu neraka ditutup, menandakan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menjauhi keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan setan yang dibelenggu? Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya bukan berarti tidak ada godaan sama sekali, tetapi pengaruh setan menjadi lebih lemah. Sehingga kalau masih ada godaan atau maksiat di bulan Ramadan, itu lebih banyak datang dari hawa nafsu kita sendiri. Karena itu Ramadan adalah momen terbaik untuk melatih diri, memperbaiki kebiasaan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita teruskan setelah bulan suci ini berakhir. Keempat, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan sekitar 83 tahun lebih. Artinya, satu malam ini memiliki keutamaan yang melebihi umur manusia pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Inilah saat terbaik untuk memperbanyak ibadah, doa, istighfar, dan meminta ampunan kepada Allah. Kelima, doa di bulan Ramadan sangat mustajab. Ramadan juga dikenal sebagai bulan di mana doa-doa lebih dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap detik di bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk berdoa. Jangan sia-siakan waktu berbuka dan sahur hanya untuk makan dan minum saja, tapi gunakan juga untuk berdoa kepada Allah. Dan keenam, Ramadan adalah bulan sedekah dan kepedulian sosial. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, kedermawanan beliau semakin meningkat. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan, satu amal kebaikan bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat. Salah satu bentuk sedekah yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah zakat fitrah, yang bertujuan untuk membersihkan diri kita dari kekurangan dalam berpuasa dan membantu kaum fakir miskin agar bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Manfaat spiritual Ramadan. Ramadan bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan ajang pembentukan karakter, pembersihan hati, dan penyempurnaan diri. Inilah bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya, setiap doa lebih mustajab, dan setiap amal baik menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun apakah kita benar-benar memahami manfaat spiritual yang bisa kita raih dari Ramadan? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Ramadan, momentum pembersihan jiwa dan hati dari penyakit-penyakit batin. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita sering terjerumus dalam berbagai penyakit hati, seperti riya, pamer ibadah atau amal. Beribadah bukan untuk Allah, tetapi untuk mendapat pujian dari manusia. Hasad, dengki, merasa tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Takabur, sombong, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Di bulan Ramadan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hati dan membersihkannya. Salah satu cara terbaik untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak zikir, introspeksi diri, dan beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya.
dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari segala bentuk dosa dan maksiat. Jika kita menjalani Ramadan dengan kesadaran penuh, maka hati kita akan semakin bersih, tenang, dan penuh cahaya iman. Kedua, Ramadan membantu kita melatih kesabaran dan pengendalian diri. Sabar adalah kunci utama dalam kehidupan seorang Muslim. Ada 3 bentuk kesabaran yang perlu kita latih. 1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah dengan konsisten dan ikhlas. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang Allah. 3. Sabar dalam menghadapi ujian hidup, menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Puasa Ramadan mengajarkan kita semua aspek kesabaran ini. Kita menahan diri dari lapar dan haus. Kita menahan amarah, dan kita terus berusaha memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah separuh dari kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya di bulan Ramadan akan lebih mudah mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari setelahnya. Ketiga, Ramadan meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual, muraqabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ketakwaan adalah tujuan utama dari puasa Ramadan. Saat berpuasa, kita belajar untuk merasa selalu diawasi oleh Allah, yang disebut muraqabah. Misalnya saat kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, tetapi kita tetap tidak makan dan minum. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Jika kesadaran ini terus kita latih, maka setelah Ramadan kita akan lebih mudah meninggalkan dosa dan lebih disiplin dalam ibadah. Keempat, Ramadan meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah bahwa ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Namun banyak dari kita yang masih jauh dari Al-Quran. Ramadan adalah saat yang tepat untuk kembali dekat dengan kitab suci ini. Kebiasaan yang bisa kita lakukan di Ramadan. 1. Membaca Al-Quran setiap hari. Minimal 1 juz per hari agar bisa khatam dalam sebulan. 2. Memahami tafsirnya. Tidak hanya membaca, tetapi juga memahami maknanya. 3. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ajaran Al-Quran dalam akhlak dan perbuatan kita. Jika kita menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidup kita di Ramadan, maka setelah Ramadan pun kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Kelima, Ramadan mengajarkan kita hidup dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Seringkali kita menganggap makanan dan minuman sebagai sesuatu yang biasa. Kita tidak benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan. Namun ketika kita berpuasa, kita mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang kelaparan, yang tidak memiliki cukup makanan setiap harinya. Disinilah Ramadan mengajarkan kita rasa empati dan syukur. Kita menjadi lebih sadar bahwa tidak semua orang seberuntung kita. Ini mendorong kita untuk lebih banyak bersedekah dan membantu sesama. Keenam, Ramadan mengajarkan kita pentingnya doa dan istighfar. Salah satu keutamaan Ramadan adalah bahwa doa kita lebih mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak doa dan istighfar. Kita bisa memohon ampunan dosa, keberkahan hidup, kesehatan dan keselamatan, rezeki yang halal dan berkah,
keteguhan iman dan istiqamah dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu mustajab seperti saat sahur, sebelum berbuka puasa, di sepertiga malam terakhir, qiyamul lail, di antara azan dan iqamah, saat sujud dalam salat. Perbanyak istighfar dan minta ampunan kepada Allah, karena siapa yang tahu, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan ketujuh, Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki hubungan sosial. Selain hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain, mempererat silaturahmi dengan keluarga dan saudara, menjalin hubungan baik dengan tetangga dan teman, menjadi lebih dermawan dengan berbagi dan bersedekah. Ramadan adalah momentum terbaik untuk membersihkan hati dari dendam, iri, dan permusuhan. Mari kita manfaatkan bulan ini untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Sahabat sekalian, Ramadan bukan sekadar bulan yang datang dan pergi setiap tahun. Ramadan adalah tamu istimewa yang membawa keberkahan, rahmat, dan ampunan dari Allah. Namun, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambutnya? Apakah kita sudah memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perubahan terbesar dalam hidup kita? Mari kita bayangkan sejenak, jika ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menjalani Ramadan dengan penuh semangat dan ketakwaan? Atau justru kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini seperti tahun-tahun sebelumnya? Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertobat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun tidak. Namun, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita. Ramadan adalah saatnya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jika selama ini kita sering lalai dalam salat, jadikan Ramadan sebagai titik balik untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, manfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri dengan kitab suci ini. Jika selama ini kita lebih sibuk dengan dunia, maka Ramadan adalah saat yang tepat untuk lebih fokus kepada akhirat. Ramadan adalah momen untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Mungkin ada keluarga atau sahabat yang sudah lama tidak kita hubungi. Mungkin ada kesalahpahaman yang belum kita selesaikan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa antar sesama manusia sebelum kita saling memaafkan. Ini adalah bulan di mana kita lebih mudah untuk berbuat kebaikan, lebih ringan dalam beribadah, dan lebih besar peluang untuk mendapatkan keberkahan. Maka, jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Niatkan dengan sungguh-sungguh. Pastikan hati kita benar-benar ingin menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Buat target Ramadan, misalnya khatam Al-Quran, perbanyak sholat malam, memperbanyak sedekah, dan menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Disiplin dalam beribadah. Jangan tunda-tunda kebaikan, karena kita tidak tahu apakah masih ada Ramadan berikutnya untuk kita. Tingkatkan kualitas ibadah. Jangan hanya sekadar menjalankan kewajiban, tetapi lakukan dengan penuh kekhusyukan dan kesadaran. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Jadikan Ramadan sebagai titik balik dalam hidup kita, sehingga setelah Ramadan pun kita tetap istiqamah dalam kebaikan. Sahabat Islamic Reminder, Ramadan bukan tentang siapa yang paling banyak berpuasa, bukan tentang siapa yang paling sering datang ke masjid, bukan tentang siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, tapi Ramadan adalah tentang siapa yang paling tulus dalam mendekatkan diri kepada Allah dan siapa yang paling berhasil menjaga keistiqamahan setelah Ramadan berakhir.
Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh makna bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.